Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. (1062) The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Ufuk Cipto Wibowo dari Gereja Kerajaan Allah. Kami sedang berbincang tentang berkat anak cucu ya. Jadi kalau Anda mau anak cucu Anda diberkati sampai generasi ke generasi, tetaplah bergantung, berpaut kepada Tuhan dan ajarkan itu kepada anak-anak kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan Tuhan, bahkan tidak mengajarkan itu kepada anak-anak kita, abai untuk terus mengikuti Tuhan seumur hidup mereka, maka hal yang buruk pun akan terjadi dari generasi ke generasi juga, Pak ya, hilang begitu ya. Itu telah tertulis ya di firman, bukan saya yang menakut-nakuti ya. Jadi Anda jangan protes sama Pak Ufu ya, protes sama firman Tuhan. Nggak boleh juga protes sama firman Tuhan. Kalau kita ngomong mempertanyakan itu boleh, tidak ada yang salah kok. Musa aja tanya, kenapa Tuhan kok gitu? Boleh. Ya. Pertanyaannya adalah tadi Pak Ufuk memberikan contoh mengajarkan anak-anak kita untuk ke gereja, beribadah bersama dengan kita, dan kita tahu ajaran yang sehat kepada mereka, begitu ya, memberikan ajaran sehat. Bagaimana dengan di rumah, Pak? Bolehkah Pak Ufuk bercerita kepada kekasih Tuhan apa yang Pak Ufuk lakukan kepada anak-anak sejak mereka kecil dalam rangka mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan? Kalau sejak dari mereka kecil, mereka harus sebelum tidur baca firman, pagi harus berdoa, itu harus. Gimana Bapak ngontrolnya? Anak-anak sekarang ini saya harus didik mereka dan saya harus ikut. Gini loh ya, jangan serahkan atau lepaskan yang menjadi tanggung jawab kita. Ada babysitter Pak, ada bisa. Pengasuh, nggak bisa ya? Itu tanggung jawab kita. Saya pun harus luangkan waktu dari sejak mereka kecil. Karena apa? Kesempatan kita itu dimulai saat mereka sudah kecil. Itu sudah harus kita didik. Saat mereka nanti sudah dewasa, itu sudah tidak bisa lagi kita kontrol, tidak bisa lagi kita manage waktunya mereka. Mereka harus kita lepas untuk mereka mengerti tentang arti hidup ini. Nah, saya sendiri mulai merasakan, maaf kata, saya mulai mengerti firman ini ketika pelan-pelan saya mulai memberikan tongkat estafet ya, usaha-usaha saya kepada anak-anak saya. Jadi ngomong-ngomong, saya bicara dengan salah satu konglomerat Surabaya ini? Enggak ya? Enggak salah maksudnya? Enggak lah. Tadi saya bilang usaha saya banyak berarti. Karena begini, saat saya mulai tahu kapan saya harus mundur ya, karena usia, saya harus mempersiapkan mereka untuk tongkat estafet berikutnya. Nah, ketika saya mulai berbicara itu, saya tidak hanya dalam tanda kutip mempersiapkan usaha duniawi, tapi saya mulai juga belajar tentang iman saya sendiri, persiapkan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Di situ Tuhan mengajar saya banyak hal, bahwa ketika nanti ada satu generasi yang tidak benar, maka semua berkat apa yang saya peroleh hari ini itu akan hilang. Oke, Bapak mengajarkan dari kecil harus disiplin baca firman Tuhan. Iya. Setiap hari Bapak nungguin itu? Harus. Sampai hari ini? Hari ini tidak. Hari ini tidak. Karena mereka tetap mulai sekarang saya tetap sudah beritahu. Karena itu saya bilang ada masanya kita terpaksa ya, maaf kata. Ada satu waktu kita tidak bisa lagi kontrol. Dan kita bisa kontrol dia seperti anak panah itu pada waktu muda itu kita bisa arahkan. Tapi saat sudah dewasa tidak bisa. Bagaimana dengan kekasih Tuhan yang mungkin kecilnya, kecil dulu, Pak saya nggak pernah lakukan itu. Karena saya nggak tahu Pak, ternyata begitu. Maaf kata ya, maaf. Jadi bagaimana Pak? Ada satu contoh. Ini saya harus bicara jujur. Anak saya mulai besar. Dia punya kenalan, dia punya teman dekat. Tetapi maaf kata, teman dekatnya ini ikut di salah satu gereja yang basic
secara teologi ya, secara pengetahuan itu berbeda banget dengan gereja kita. Dan saya beritahu, saya mencari, ini padahal sama-sama anak Tuhan ya. sama-sama anak Tuhan ya. Saya mencarikan pasangan hidup untuk anak saya, bukan hanya sekedar seiman. Saya beritahu, bukan hanya sekedar ini menjadi anak Tuhan, atau kalau dulu ya yang penting ini umat pilihan Allah, katanya gitu kan. Nggak cukup. Itu standar minimal itu, Pak? Iya. Minimal ya? Kalau saya tidak. Saya bilang, standarnya tinggi ya? kalau kamu mau tetap dengan orang ini, ada beberapa hak privilege saya yang akan saya cabut. Saya tidak menghalangi. Karena kamu sudah besar, karena dia juga seiman, tapi ada hak privilege saya yang menurut saya tidak pantas untuk saya berikan. Dan itu harus saya lakukan. Itu real ya, terjadi ya? Real. Terjadi. Real. Dan dia tetap ambil jalan itu? Nggak tahu. Oh. Dan dia berdiam, dia merenung sampai hari ini. Oke. Jadi kalau Anda Tapi pengen jadi mantunya Pak Ufu, kriterianya harus memenuhi syarat ya? Dalam tanda kutip, pengetahuan firman-Nya. Nah, pengenalan akan firman-Nya, ya toh. Itu harus. Ya. Jadi saya enggak cukup ke gereja. Kenal Tuhannya sampai di mana? Harus tahu itu. Nah, itu saya harus tahu. Pak, kadang-kadang ketika kita menerapkan disiplin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang pasti kita sudah tahu rule-rule-nya begitu ya. Karena dan itu banyak orang yang ngomong kenal Tuhan, tapi ternyata berbuat jahat. Itu dia. Ya. Nah, bagaimana kalau anak kita yang sudah kita didik baik dari kecil tidak mau mendengarkan apa yang kita ajarkan atau yang kita standarkan itu, Pak? Semua itu pasti ada konsekuensi. Ya, itu terserah dari banyak orang tua takut kehilangan anaknya, Pak, soalnya kalau itu saya diterapkan. Lebih baik kehilangan sementara daripada kehilangan selamanya. Belajar ketika Tuhan melepaskan anak yang bungsu itu. Tapi pada akhirnya dia kembali, dia sadar. Sekalipun dengan penuh konsekuensi. Dengan luka carut marut nggak karuan ya. Ya. Tapi akhirnya tetap kembali. Pak, saya tadi bicara untuk orang-orang yang tidak mengajarkan hal-hal yang rohani kepada anak-anak mereka sejak kecil. Bagaimana dengan orang-orang yang saya tidak bicara rohani itu dalam tidak ke gereja aja ya, tidak ya? Tapi mereka memanjakan ya. Dan mereka menyayangi loh. Mereka menyayangi loh, bukan tidak menyayangi ya. Ini yang tolong digarisbawahi. Ya. Kalau saya mungkin terkesannya disiplin dan keras. Mungkin. Jadi Bapak terkenal sebagai bapak yang galak ini buat anak-anak? Mungkin. Mungkin. Anaknya nggak diajak sih, saya jadi nggak bisa tanya. Kenapa? Orang Israel pun mengenal Tuhan, mungkin Tuhan yang galak kali ya. Sama. Kenapa? Begini salah, begitu salah Tuhan. Loh, iya toh. Tadi kami ngomong di affair juga, iya ya, salah juga. Melakukan sesuatu udah baik, kalau itu tidak disertai dengan hati yang gembira dan sukacita, tetap salah. Jadi penilaian orang itu terserah. Penilaian anak bagi saya tidak mempengaruhi pengenalan saya tentang akan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah mengurangi aturannya. Tuhan tidak pernah juga merubah firman-Nya atau menurunkan standarnya. Saya yang menurunkan standar Tuhan akhirnya, karena saya menyayangi anak saya. Karena banyak sekarang, jangan terlalu keras-keras, jangan terlalu ini itu. Janganlah. Nah, gitu. Ya toh. Akhirnya anak-anak jadi ngelunjak ya. Saya tidak ngomong gitu, tapi Amsal ngomong, kalau tidak bisa didiklah anakmu dengan tongkat. Ya toh. Dan itu firman tidak pernah berubah loh ya rasanya. Pak, kalau mungkin orang tua sudah mendidik dengan disiplin, dengan baik, diajarkan firman Tuhan sejak mereka kecil,
menjelang remaja ada pergaulan, ada yang namanya lingkungan juga yang mempengaruhi mereka, dan akhirnya ini banyak yang terjadi Pak. Banyak seringkali kekasih Tuhan bertanya di program ini, saya sudah ajarkan mereka tentang Tuhan dan lain sebagainya, tetapi ketika mereka remaja, mereka dewasa, lingkungan mereka itu membuat mereka jauh dari Tuhan. Apa yang bisa orang tua lakukan ketika itu terjadi dalam kehidupan anak mereka? Saya hanya boleh berkata satu hal. Pasti ada yang terlambat kita lakukan pada waktu masa yang seharusnya kita kerjakan. Oke. Kalau protokol semua sudah dilakukan, nggak mungkin itu ya terjadi. Sama dengan begini. Oke. Anda berkata begini, Pak, kenapa buahnya di kebun Bapak bisa ya? Padahal saya juga sudah menyiram, saya juga memupuk. Contoh, saya nyiram sehari 3 kali, jam 7, jam 1, dan jam 4. Dan kalau itu Anda lakukan dengan jam yang sama, dengan pupuk yang sama, dengan tanaman yang sama, masa hasilnya berbeda sih? Kira-kira bagaimana? Harusnya sama ya. Nah, kan begitu. Logikanya ya begitu ya. Dan bukan logikanya, memang harusnya begitu. Pasti sama. Dan kalau ada yang lakukan terus kemudian, sudah Pak, saya didik Pak, tapi kok hasilnya beda. Nah ini pasti ada yang miss ya. Ada yang miss. Karena mendidik anak itu ada seninya ya. Boleh berbagi. Dia tidak bisa terlalu ditarik. Oke. Dia juga tidak bisa terlalu dilepas. Tarik ulur aja. Jadi ada waktunya narik, ada waktunya ngulur. Nah, kayak layangan ya. Anda harus tahu, kalau Anda terlalu tarik, bisa putus. Ya. Anda terlalu lepas, ya lepas. Maka Anda tidak akan pernah bisa kontrol. Layangan itu bisa dikontrol selama benangnya masih Anda pegang. Tapi kalau Anda lepaskan benang itu, Anda tidak akan punya kontrol. Ya. Okay. Sama dengan itu, selama Anda dalam tanda kutip punya kontrol itu kalau benang itu masih di tangan Anda. Lebih daripada itu sudah Anda tidak bisa mengontrol apa-apa. Dan kebanyakan orang mengeluh saat benang itu sudah tidak ada di tangannya kita. Ya. Dan kita nggak bisa melakukan apa-apa begitu ya. Oke. Pak Ufu, hal-hal yang simple sebenarnya ya, kalau ya boleh dibilang simple, boleh dibilang rumit juga ya. Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak itu kan dimulai dari teladan kita sebagai orang tua. Yes. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Mungkin ada banyak keluarga yang rindu anak-anaknya itu juga, ya saya sudah ajarkan mereka, saya sudah latih, tetapi mungkin ini ya ada pasangan-pasangan yang tidak ideal. Mungkin papanya mengajarkan itu, tetapi mamanya ya abai terhadap hal-hal yang seperti itu, atau sebaliknya. Ya, bagaimana dengan hal ini? Tadi saya berkata ya, untuk mengajar seperti orang menanam pohon. Kalau saya menyiram 3 kali dengan cara yang sama, yang sana saya tidak tahu menyiramnya apakah itu sekali itu dalam arti ya sudahlah kamu baca firman hari ini sekali, besok enggak. Nah yang sini sehari 3 kali, tentu berbeda lah hasilnya. Ya, hasilnya pasti beda. Oke. Gitu loh. Saya ingat anak saya dulu umur 7 tahun mungkin ya, 7 atau 8 tahun. Dia ikut waktu saya pelayanan. Salah satunya yang laki. Saya tentang berkhotbah pengajaran tentang akhir zaman waktu itu. Kemudian gurunya memanggil istri saya. Ini anak ya, maaf ya Bu, semua teman-temannya disuruh bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Dia ngomong begitu. Ini anak saya baru umur 7-8 tahun. Oke. Dia bilang ke temannya begitu ya? Semua satu kelas. Terus istri saya dipanggil. Dia bilang, yang salah di mana kira-kira? Loh iya toh? Yang salahnya itu di mana kalau dia memberitakan itu? Apalagi ini sekolah Kristen. Kok bisa begitu ya malah? Nah, cuma dia bilang, ini anak ini umur segini kok sudah begini ya? Dia bilang. Itu
yang ibu harus tanya, kenapa anaknya ibu tidak bisa begitu. Jangan manggil kita sebagai orang tua. Bingung gurunya sampean. Itu yang datang bapak atau ibu itu? Ibu. Ibu ya. Waktu itu. Untung bukan bapak ya. Kalau bapak dijawab gitu ya. Kan dalam tanda kutip dia tanya, kenapa anak ini kok bisa begini dengan umur segitu. Dia sudah menginjili orang untuk anak-anaknya bertobat. Kerajaan surga itu sudah dekat. Kenapa sudah dekatnya? Saya dengar ayah saya ngajar, pokoknya kerajaan surga ini sudah mau kiamat ya. Harus kamu bertobat. Sekalipun dia belum paham penuh, tapi dia tahu ini jeruk, ini durian. Rasanya apa? Dia belum tahu. Tapi dia tahu membedakannya. Minimal di usia yang masih sangat dini. Oke. Bagaimana dengan lingkungan atau tadi itu yang saya tanyakan tadi, pasangan yang tidak mungkin istilahnya tidak sejalan dengan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kan mereka melihat teladan. Ya itu ya, saya tadi bilang. Ada orang berkata semua itu melihat teladan. Tapi ada banyak juga sebuah kisah nyata bahwa di tengah keluarga yang broken home ada anak-anak itu yang bahkan dididik oleh single parent ya. Itu akhirnya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tidak harus itu menjadi sebuah pengalaman, karena pengalaman bukanlah sebuah kebenaran, tapi kebenaran akan menjadi sebuah pengalaman. Itu jangan sampai terbalik. Jadi jangan sampai pengalamannya orang, oh ini begini, maka pasti nanti anak saya seperti ini. Enggak. Itu tergantung kita bagaimana kita mau belajar mengubah. Generasi kita mungkin boleh gagal, generasi kita mungkin boleh mengajarkan hal yang tidak baik, generasi kita mungkin tidak pernah mengajarkan kita mengenal kepada Tuhan. Tapi ingat satu hal, hari ini kita bisa merubah masa depan untuk diri kita sampai kepada anak keturunan kita. Itu menjadi tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab generasi yang telah berlalu. Satu lagi Pak, ini zaman sekarang ini kan zaman yang semakin canggih ya, zaman yang belum pernah ada, karena ya yang sudah ada sudah lewat gitu ya. Istilahnya sekarang ini bicara tentang teknologi, tentang kemajuan zaman itu luar biasa cepat. Dan kadang-kadang orang tua tidak bisa mengimbangi kecepatan teknologi ini berkaitan dengan anak-anak mereka. Cara mengajar, cara pendekatan kepada anak-anak itu kadang-kadang kan kewalahan orang tua karena begitu dinamisnya zaman sekarang. Bagaimana dengan hal ini Pak? Saya hanya boleh katakan gini. Contoh. Kita nggak bisa melarang anak-anak kita untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Kita hanya bisa memberitahu. Kita tidak bisa kekang dia 24 jam, tidak bisa. Yang bisa melarang itu dirinya sendiri. Maaf, akses untuk melihat video porno itu 24 jam terbuka hari ini. Saat ini dengan teknologi, tidak bisa dibendung. Ya, pemerintah hanya bisa ngeblok, tapi untuk membendung tidak bisa. Sekarang saya tanya, kalau pemerintah saja tidak bisa, itu wakilnya Tuhan. Ya, lah kita ini bisa apa? Masa harus kita kurung anak kita 24 jam? Semua kembali kepada basic dasarnya tadi. Kalau basic dasarnya dia itu baik, dia akan membentengi dirinya sendiri. Tapi kalau basic dasarnya memang sudah tidak baik, jangan ngomong, oh dia rusak itu gara-gara temannya. Memang enggak. Memang asalnya sudah tidak baik. Gitu loh. Ya toh. Hari ini banyak orang maaf utang tidak bayar. Apakah berarti terus semua gara-gara itu makanan itu? Enggak, tetap basicnya itu tergantung diri kita sendiri, kembalinya bagaimana.
Semua itu kembali kepada diri kita. Berarti metode mengajar, metode pendekatan kepada anak-anak itu sebenarnya tidak berpengaruh besar ya? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Iya. Sangat berpengaruh. Tadi saya kan bilang, kita mendidik anak itu ada seninya. Ditarik terlalu keras tidak bisa. Dibiarkan kendor juga tidak bisa. Nah, bagaimana seharusnya? Jadi semua itu lebih mudah kalau dimulai sejak dini. Karena lebih mudah arah batang itu diarahkan. Nanti kalau sudah besar tidak bisa diarahkan. Tidak mungkin orang buat bonsai itu saat pohonnya sudah besar, susah. Bonsai itu selalu dibuat ketika masih kecil, dengan kawat, dengan itu pada waktu masih kecil. Yang sudah dididik dari kecil aja besarnya bisa masih melenceng. Nah, itu dia. Apalagi yang tidak. Nah, kan begitu. Itu intinya kan begitu. Kayak ini, Pak, kayak jurusnya guru fisika. Hafal rumus belum tentu bisa. Tidak hafal rumus pasti tidak bisa. Nah, iya kan susah lah. Oke, berarti kembali kepada bagaimana kita pegang teguh firman Tuhan sebagai basic untuk anak-anak kita ya. Betul. Seperti Amsal katakan, didiklah orang muda menurut jalan patut baginya supaya di masa mudanya dia nggak akan menyimpang kok dari itu. Saat anakmu itu membuat kecemaran, maka engkau lah yang akan malu pada masa tuamu. Kata Amsal. Oke. Baik. Kekasih Tuhan, ini bicara hal-hal yang praktis ya. Kekasih Tuhan bisa berbagi bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, Anda bisa berdiskusi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Atau mungkin Anda bersaksi tentang mereka, Anda mendidik putra-putri Anda dan mereka akhir hari ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Silakan Anda bisa manfaatkan untuk telepon di 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.